Jadi pada saat itu ditemukannya Candi Ndoro ini, bapak saya mau tanam melinjo. Ketika dilakukan penggalian, bapak saya itu menemukan banyak sekali tumpukan bata. Lalu bapak saya itu melaporkan ke perangkat desa terkait dan diteruskan oleh pihak BPJB. Saat menggali tanah, cangkul yang digunakannya mengenai tumpukan batu bata yang ketika digali lebih lanjut makin melebar dan membentuk bidang segi empat. Daerah Kediri, Jawa Timur mempunyai peran penting dalam perkembangan sejarah di Indonesia. Sejumlah temuan benda-benda bersejarah menjadi saksi bisu atas adanya peradaban di era zaman kuno saat itu. Dan kini menyisakan sebuah cerita dan menjadi asal-usul atau silsilah. Namun sayang, jejaknya banyak yang terkubur oleh lahar letusan Gunung Kelut. Bila berbicara tentang sejarah nasional, terutama di era kuno maupun era klasik, nama Kediri tak bisa dilepaskan begitu saja. Sebaliknya, wilayah yang berada di lereng Gunung Kelut ini punya peran yang sangat vital, terutama dalam menunjukkan adanya peradaban-peradaban besar di Nusantara. Sebagai penguat, temuan-temuan bersejarah tersebut bertebaran, baik itu di wilayah Kabupaten Kediri maupun Kota Kediri. Bahkan ada peneliti yang mengindikasikan adanya keterkaitan antara penemuan-penemuan itu. Menariknya, berbagai temuan itu berasal dari periodisasi yang berbeda, mulai Mataram kuno, Kediri hingga Majapahit. Hal tersebut menjadi bukti bahwa wilayah ini selalu punya peran penting di berbagai era kerajaan besar. Salah satu bukti tersebut yakni Candi Ndoro yang ditemukan di Dusun Ndoro, Desa Manggis, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Candi ini terbuat dari batu bata, seperti umumnya candi-candi di wilayah Jawa Timur. Dikarenakan telah terkubur cukup lama dan belum dilakukan renovasi, mengakibatkan batu penyusun candi ini tampak berwarna putih seperti warna tanah yang ada di sekitarnya, dan banyak terlihat ditumbuhi lumut pada bagian dasarnya. Bangunan candi ini terletak di bawah permukaan tanah sedalam 3 meter. Candi Ndoro ditemukan oleh seorang petani secara tidak sengaja saat hendak menanam bibit pohon melinjo di pekarangan rumahnya. Saat menggali tanah, cangkul yang digunakannya mengenai tumpukan batu bata yang ketika digali lebih lanjut makin melebar dan membentuk bidang segi empat. Penggalian lebih lanjut dilakukan oleh Dinas Arkeolog BPK Wilayah 11 Jawa Timur dan menemukan bahwa tumpukan batu bata tersebut merupakan bagian dari badan candi. Yang hal tersebut berarti pula bagian atas dari Candi Ndoro ini sudah tidak ada lagi. Tanah yang ada di sekitar candi ini pun digali membentuk bidang segi empat dan disediakan sebuah tangga yang terbuat dari tanah yang menjorok ke dalam. Tangga tersebut bisa digunakan oleh pengunjung untuk melihat lebih dekat bagian dasar candi. Pada bagian atas candi telah dibangun atap dari seng untuk mencegah terjadinya kerusakan akibat panas dan hujan. Tidak ada arca yang bisa dijumpai pada candi ini, namun tak jauh dari lokasi Candi Ndoro pernah ditemukan 5 buah arca. Arca-arca tersebut bukanlah merupakan bagian dari candi, melainkan dari lokasi lain yang keberadaannya masih satu desa. Relief-relief yang ada pada candi ini terlihat dalam kondisi rusak parah, sehingga menyulitkan untuk mengetahui motifnya.
Belum ada penjelasan secara lebih mendetail akan asal-usul atau sejarah yang berkaitan dengan pendirian candi ini. Namun berdasarkan bahan pembentuk candi, diperkirakan candi ini berasal dari abad ke-10 Masehi. Oke, saya Nila sebagai juru pelihara di Candi Ndoro. Candi Ndoro ini ditemukan pada tahun berapa, Mbak? Candi Ndoro ditemukan pada tahun 1996 pada saat itu. Jadi pada saat itu ditemukannya Candi Ndoro ini, bapak saya mau tanam melinjo. Ketika dilakukan penggalian, bapak saya itu menemukan banyak sekali tumpukan bata. Lalu bapak saya itu melaporkan ke perangkat desa terkait dan dilaporkan diteruskan oleh pihak BPJB itu namanya, dan dilakukan ekskavasi. Ketika dilakukan ekskavasi, bagaimana terjadinya dan lain-lain itu, terus akhirnya ditemukan candi ini. Gitu. Ini di kedalaman berapa meter, Mbak? Oke. Kalau sampean mau berkunjung di Candi Ndoro, ke Candi Ndoro, Anda melewati 15 anak tangga. Jadi turunnya ini kisar 5 meter. 5 meter di bawah tanah. Ini adalah salah dua candi yang ada di Kabupaten Kediri yang berada di bawah tanah. Lantas candi ini peninggalan dari kerajaan apa, Mbak? Oke, sesuai dengan regionalnya di Kediri, banyak orang yang menafsirkan bahwa ini adalah peninggalan Kediri. Tapi ilmunya masih berkembang ya, karena sampai pada saat ini juga masih dipelajari. Selain ditemukan struktur candi ini, apakah ada benda lain yang ditemukan waktu dulu? Kalau di sini ada, itu ada lingga, tapi saat ini lingganya diamankan dan bisa ditunjukkan kalau misalkan ada keperluan yang tertulis, maksudnya yang benar-benar urgent. Jadi kami nggak bisa menunjukkan ke setiap orang yang mau lihat. Jadi itu ada sebuah lingga ditemukan di sini dan itu dalam pengamanan kita. Jadi disimpan di rumah. Betul. Candi ini untuk pendarmaan atau bagaimana, Mbak? Jadi candi ini itu sebagai simbol kerukunan umat beragama sebenarnya. Jadi di sini juga difungsikan sebagai tempat beribadah, terus tempat kalau misalkan bersih desa yang kayak gitu.